berjuang untuk menggemukin di arah dari gold tank-nya sendiri. Yang penting kenyang dulu ya untuk segi farmingannya. Tapi kalau kita lihat dari emblemnya Niko, dari seorang Hans lebih ke arah movement speed dan juga penetration nih. Yes, ini pasti butuh banget sih buat penetration dengan Wah, apalagi punya health high ya. end Roy. Ya. Makanya itu Yep. damage-nya bakal lebih sakit lagi. Oke, tapi nampaknya kali ini kita lihat dengan Pawliski membuka lagi, coba untuk mengganggu pergerakan. Sadera masih mendapatkan gold buff, masih mau lebih di depan sana. Skylar belum memiliki power peak-nya. Para pemain dari tim Geekfam mencoba menuju ke arah para Finn. Finn gak punya flicker atau kalkulasi, tapi lihat Heavy Spin belum dikeluarkan. Alzura udah mengeluarkan satu buah altarnya, terlalu terburu-buru. Trigger disiplin dipaksa oleh seorang Albert. Ini salah satu momen yang cukup penting. Iya, dia paksa incer Alzura karena dia tahu dia bisa melepas altarnya. Dan kali ini gak akan ada altar untuk seorang Alzura. Sementara 3 pemain di area atas ini zoning yang dilakukan ke arah seorang Kadera tentunya dari arah Kihoshi. Belum terlihat cukup signifikan, tapi Baloyski sudah terlihat menyeberang kali ini dengan satu buah barriernya di pop up begitu saja. Tapi Hans mencoba untuk mengincar ke arah seorang Finn kali ini. Menculik satu pemain di saat Baloyski yang menjadi distraction untuk Arki Hoshi, mereka tidak melihat adanya Hans yang mulai muncul dari arah belakang. Yes. Dan berapa kali kita melihat bahwa dari Baloyski dia berhasil untuk memancing 3-4 pemain untuk Arki Hoshi. Buset, lihat tapi di arah bottom lane. Look, Tamus yang mengamuk. Ini harusnya udah jadi corrosion sih. Lihat, dari R7 gak bisa bertahan, dia bahkan harus mundur. Tapi ini akan menjadi tim fight selanjutnya di arah Turtle. Bahkan ini akan menjadi fight 5 versus 5, kenapa? Karena dari Beatrix kayaknya bakal coba untuk membantu melakukan pertukaran rotasi dia. Udah ada 3 orang di arah posisi tim Geekfam yang siap untuk melakukan tim fight. Dan bahkan arah Kiyoshi pun juga sama. Dia juga nggak mau tinggal diam. Udah membuka, ada Albert depan sana. Pawliski is coming. Finn seperti biasa menjadi satu buah garda terdepan untuk tim RRQ OC. Alzura is coming. Tapi kali ini dia nggak ngamanin altar. One shot! Langkah satu buah Heavy Spin. Dan ditambah dengan satu buah dan Temple ditutup R7. Untungnya R7 still survive. Kali ini lihat para pemain dari tim RRQ OC tetap bisa mendapatkan turtle. Para pemain dari Geekfam mereka gagal counter setup yang dilakukan RRQ OC. R7 lah di situ tiang utama poros terpentingnya. Gila, tapi kali ini di area mid-nya bakal coba dipaksa. Luke berada di paling depan dengan R7. Terlalu jauh dari kawan-kawan RGLC namun memotong pergerakan dari seorang Luke. Baloyski kali ini bakal coba kabur terlebih dahulu setelah melihat Luke tumbang di tangan pemain-pemain dari RGLC. Dipotong, digunting, gak boleh balik dengan selamat tentunya. Itu kalau nggak kena outstrike sama R7, itu udah force ke belakang udah full totally kombonya combro banget itu. Combro banget Dua coy, dia wajah, dia heavy speed, ditambah Dark Knight Force. Albert lagi yang kejepit di sana. Iya. Ya, Tapi kali ini, sejauh kita melihat juga dari Hans, dia masih nunggu dulu ya. Dia nunggu momen, dia nggak ikut tim fight besar kalau memang nggak yakin. dia mainnya lebih aman sih. Benar, kalau Geekfam mereka gak menang ya udah. Dia langsung farming lagi. Iya, tapi masalahnya ini apakah Geekfam mereka akan mulai kesetir nih perlahan tapi pasti oleh Arkeosi karena kelihatan banget dari Hans yang mencoba untuk mengincar ke arah Clay atau ke arah Finn-nya di arah backline. Itu Ini lebih bikin Alzura- hati-hati banget sama Hans. Elzuranya harus lebih wise untuk melakukan spamming sih. Jangan sampai di momen kayak tadi dia bisa team fight, dia nggak punya mana. Masalahnya pas dia buka dengan heavy spin tadi dia copy kan tuh si Albert. Itu masih ada altar Iya. juga dari seorang Finn. Yes, ditambah lagi dia nggak punya mana di depan sana, lihat gak? Iya. Habis tuh, hampir pakai flicker buat kabur. Iya, beberapa kali, 2 kali dia menggunakan tidak punya mana di saat team fight. Itu menurut gua itu nggak wise banget. Dia harus lebih wise untuk menggunakan. Jadi agak sia-sia ya. Iya, dia gak ada follow damage, sedangkan dia salah satu damage dealer yang besar loh untuk seorang Geekfam. Iya betul banget, ini harus lebih berhati-hati kalkulasi dari mana usage-nya kali ya Ji, yang seperti kamu bilang ya. Betul. Alzura ini harus diperhatikan, tapi Cadera sepertinya bakal bermain lebih objektif di area atas R7. Sudah melihat pergerakan dari Cadera, tapi ternyata Alzura dan juga Pawliski siap untuk membabysit top. Cadera bakal coba di cover habis-habisan. Oke, Lord spawn kali ini. Lord masih kecil, tapi Skylar langsung mundur ke arah belakang. Pawliski mencoba untuk melakukan sedikit tadi initiate, tapi ternyata ke arah yang salah ya. Iya. Kalau Pawliski ini kayaknya memang dia untuk inisiator oke, tapi mungkin dia lupa tuh mana kiri mana kanan tadi ya. Oke. Oke, Nampaknya kita bakal lihat Arkeosi udah membuka terlebih dahulu Lord yang ada di garis depan. Skylar, hero image ke arah depan untuk memberikan sedikit distraction terhadap Pawliski, tapi bukan hanya itu. Permasalahannya R7 di depan sana. Terkena sedikit zoning out. Pawliski belum ada one shot. Heavy speed dikeluarkan dan bahkan lihat adu gas yang dilakukan. Satu poin diamankan. Pawliski dan harus menuju ke arah Skylar. Skylar menjadi bilang ini sepakkan Sadera. Kali ini
mereka berhasil mendapatkan Skylar dan di sisi sebaliknya R7 is coming. Flicker dikeluarkan, Azura survive dan bahkan 3 orang hilang. RRQ Aussie menangkan tim fight kali ini. 3 pemain tumbang dari Geek Farm di mana? Tadi kita ngeliat Elzura mencoba untuk lari dari kejaran seorang R7, tapi dia flicker ke arah depannya Clay juga, yang membuat tentunya dari seorang Clay masih bisa untuk menumbangkan seorang Elzura. Aku nggak tahu kenapa, itu tim fight paling tidak efektif yang pernah aku lihat. Soalnya posisinya. Karena bukan, ini kepecah belah, soft skillnya nggak tahu mengarah kemana, tidak terfokuskan, terdelivery damage yang dia miliki, semuanya nggak ada yang terfokuskan. Dan Elzura posisi ngebuka heavy spinnya juga gak connect ke pemain-pemain dari RCHC. Ya, sebenarnya itu kelihatan seperti yang kalian bilang ya, itu karena ada cold altar juga. Jadi semua hitungan jadi agak sia-sia, miss semuanya. Mau gak mau mereka harus komit satu dan komit itu masih bisa bangkit lagi. Oke, tapi nampaknya Opung Wawa kali ini sama-sama mereka mau komit. Ada Cadera depan sana mencoba untuk melakukan sedikit distraction. Tapi Cadera kayaknya udah mulai harus ganti senjatanya sih. Dia nggak boleh pakai render lagi depan kayak gini sih. Dia Nibiru sih harus standby. Nibiru Wesker sih. Karena posisinya kayak tadi. Ketika seorang Skylar sekarat, kalau dia tadi pakai Nibiru, mungkin case-nya Skylar tumbang. Tapi tadi kan dia pakai Renner, tapi Rennernya nggak bisa dapetin pergerakan dari seorang Skylar. Ya memang berat untuk melakukan aim terhadap Skylar yang moving speed-nya terlalu cepat. The win of nature ya untuk Skylar kali ini. Ya, ini akan menjadi salah satu hero yang bermasalah pastinya nanti yang dipakai oleh Skylar Cloud yang bakal bisa melompat langsung ke garis belakang. Oh, tapi Albert langsung ngelok ke arah heavy spin-nya kali ini connect ke arah seorang Cadera. Tapi Baloyski terkena efek slow dan bakal tidak bisa memfollow up. Satu buah wild charge connect, tapi kali ini bakal coba dibuka. Reward manipulation-nya mencoba untuk menangkan tim fight kali ini, tapi Elzura mencoba untuk heavy spin balik ke arah seorang Albert. Altar masih bisa dibuka, dibalikin tim fight-nya. RRQ Aussie menumbangkan 4 pemain sekaligus. Hans berada di paling depan, berhasil untuk mendapatkan Albert, tapi R7 bakal coba untuk mengejar Hans. Masih bisa lari, masih bisa survive, tapi 4 teman-temannya. R7! Knockout strike! Killing spree! Flicker yang dilakukan R7 berhasil melakukan wipeout! Satu momentum yang didapatkan oleh Skylar. Wipe out by Head and Shoulders kali ini tentunya membuat angin segar fresh seperti Head and Shoulders. Wow. Ketika dari seorang R7 melihat rotasi yang dibawa sama Hans ketika dia mau lari dari tim fight-nya, ini langsung dipotong habis-habisan sama R7. Yes, dan juga MU yang mengcopy tadi karena dari heavy spin, itu gak ada follow up-nya sama sekali. Benar, dan posisi altar lagi dan lagi. Altar, benar. Spin. Ini yang udah kita bahas ya, siapa yang ngebuka altarnya di momen yang pas. Yang terakhir. Yang terakhir, yang bisa menyelamatkan pemain-pemain dari timnya, ini bakal menjadi poin penting. Tapi kali ini Baloyski harus tumbang di tangan RRQ Aussie. Mencoba untuk mendapatkan Lord. Namun tidaklah mudah kali ini. Yes, bukan mudah, tapi sulit sekali calculate yang dilakukan oleh seorang Baloyski. Kayaknya dia udah mengeket, tapi sayang sekali tampaknya tidak berhasil. Purple buff-nya masih didapatkan oleh seorang Albert. Lihat, ini nih, Opung Wawa silakan. Ya, sini kalau kita lihat memang dari replay by Samsung Galaxy A series, di mana fight-nya yang terpecah belah seperti ini, gak ada follow up damage sama sekali yang bisa dilakukan. Karena posisi dari heavy spin berarti bahwa Valentina dia gak bisa lagi untuk melakukan hero assault. Oke, base turret dari King Farm kali ini dipegang oleh tim RRQ Aussie. Baloyski di depan sana, coba untuk melakukan sedikit distraction dan berhasil menyelesaikan Lord dengan cukup cepat. Posisi RRQ Aussie memenangkan 5.000 gold dengan ada 11 poin kill yang dia miliki, tapi satu hal. Dia tetap belum bisa mendorong, tetap belum bisa melakukan distraction. Dikejar kali ini Hansnya, tapi Skylar Buset. cuek banget, cuek. Gak kelihatan. Buset. Itu gak kelihatan itu. Oke. Dan padahal posisinya Clay udah ngeliat nih. Dari seorang Hansnya di area atas, namun tidak akan dikejar. RRQ Aussie, mereka lebih memilih untuk mengatur lini minionnya. Ya, dan maksudnya balik X juga sudah terlihat bahwa Skylar ada di atas sana bersama dengan Clay. Berarti di sini game yang kedua ini sudah mulai membaik. Dari item-item yang bisa dimiliki oleh pemain RRQ Aussie. Jadi mereka pasti akan bisa melakukan team fight balasan. Mereka juga masih punya cover-coveran di belakang dengan Cold Altar tadi. Dan tinggal nunggu momentum sebenarnya buat RRQ Aussie. Bagaimana cara untuk mereka bisa masuk. Karena Geek Fam di sini mereka tarik ulurnya juga bagus. Mereka gak semerta-merta langsung maju ke depan. Mereka pick dulu, mundur lagi ke belakang. Mereka maksimalin banget Mereka kiting ya. hero dari Baloyski, benar, Grok. Iya, sama satu lagi. RRQ Aussie udah tahu nih, ini yang membuat momen selalu Baloyski. Jadi Baloyski aja kita all in nih, Soki, no problem.
Mereka lebih mementingkan Oiski yang coba untuk mengganggu sih sebenarnya. Problemnya Elzuranya belum bisa follow up dengan maksimal dari tadi. Elzura tuh kayak dia lebih cari momentum gimana bisa mulai teamfight tergantung dengan IMU-nya siapa yang dia copy. Yes. Kalau dari Albert heavy spin-nya benar-benar harus on point connect, nunggu altar dari Finn kepake dulu. Kalau Karena aku better ini gak sih? Apa tuh? Altar kan? Gini, ada dua. Altar Oke, ya? Ada altar. dua altar dengan si punya Yves. Altar sama-sama Real team- World iya. manipulation. Altar sama-sama teamfight, benar. If juga. Tapi kalau dia heavy spin yang dia ambil, concernnya adalah dia harus cancel YP. Mau nggak mau kalau dia udah ambil heavy spin. Kalau Sebenarnya itu concernnya. tugasnya Han sih. Ya tapi kalau misalnya Hans sekarang If, Skylarnya yang bebas, itu problemnya. Dan ini itemnya, Pung. Kita lihat, udah akan ada ke arah Blade of Despair untuk seorang Hellcat, ini burst damage. Tapi Skylar, dia nggak mau ini menjadi sebuah trigger untuk dia ditumbangkan. Dia butuh immortality. Ya. Dia respect dengan Wind of Nature. Di sisi sebaliknya, roamer dari seorang Baloi menuju ke arah Blade Armor untuk nahan defense. Tapi menurut aku nggak bisa. Karena di kanan, Skylar udah punya Malefic Roar. Sedangkan Finn belum ada yang bisa numbangin kali ini posisinya kalau bukan karena tidak ada satu buah flicker. Yes, dan juga item-item pemain dari Arkehosi kan lebih karena defense kalau kita lihat sekarang. Iya. Jadi benar sangat mengandalkan yang namanya skill. Damage-nya cuma dari antara dari Skylar, Clay, atau bahkan R7. Karena dia punya satu buah Hunter Strike tadi ya dari R7 sendiri. Jadi penetration akan lebih berasal lagi dari R7 sendiri. Sementara Lord yang kedua ini kali ini, ketiga bahkan. Sakit banget. Bentar. Kedua ya. Ini Baloskinya udah dicicil loh. Baloski Dipoking loh. dipok aja sih sebenarnya. Justru itu yang problem. Baloskinya sekarang lama-lama. Dia Fix nggak bakal- banget Lord di tangan Ararki. Ini kan dipancing kayak gitu, trigger disiplin lihat tuh. Dipoking lagi, kena burn fire, ya kan efek clay. Dia ada punya glowing wand. Ntar Skylar dia punya tuh, lihat DHS dipoking, dibalaskan keadaan, Baloski sekarat, mundur lagi. Dia pasti bakal kayak gitu. Dia memang sengaja. Karena gameplay Baloski kan dari tadi kayak gitu. Dia menunjukkan badannya, Betul. dia menjadi korban. Oke, kalau lo maunya kayak gitu, gua poking. Lo jadi korban beneran. Kalau korban beneran, tapi lo gua poking dulu. Gua nggak mau all in kalau ketika darah lo banyak. Dan kali ini Lordnya masih coba dipoke, Real Manipulation mulai dibuka. R7 memotong pergerakan dari Luke, tapi Baloski berhasil untuk mendapatkan Lordnya. Tapi kali ini Han akan menjadi trade untuk Arkehosi dan bakal dipaksakan teamfightnya. R7 hanya mengusir 4 pemain dari Geek Farm, tapi dengan satu Lord yang kecuali. That's why lu udah pengen Baloski deket-deket dengan Lord. Iya, sebenarnya bakal coba dipaksa, masih bisa di high ground defensive oleh Elzura depan sana. Oh my god, Baloski again membuat sedikit distraction dan bahkan best turret dipecahkan. Lord telah muncul, Luke akan berada di gas depan. Dari seorang Kadira, kali ini bakal coba untuk menunggu momentum. Baloski kembali hadir dengan wild charge-nya. Ingat, Baloski kali ini berhasil memberikan sedikit nuansa untuk Geek Farm di game yang kedua. Balikan keadaan, bahkan Elzura dia belum ngambil altar. Di depan sana, altar terbuka untuk kedua belah tim. Dan bahkan tiba-tiba dilakukan, Baloski tertahan. RC mundur karena belakang tidak ada altar kembali dan bahkan konsil. Mau gak mau Ararkiosi mundur. Ararkiosi telah menyelesaikan tugas melepaskan Lordnya. Kehempas ke bumi dan itu saatnya untuk pulang. No more extend. Gak ada lagi teamfight tambahan. Dia nggak punya sword skill di sana. Dan menurut aku bagus banget Elzura, dia ngopinya ke arah altar yang bisa menangin teamfight untuk Geek Farm sendiri. Memang Lordnya sempat ditumbangkan sama Arkehosi, tapi Arkehosi pun gak bisa ngeculik ke para pemain-pemain dari Geek Farm karena altar yang dibuka sama Elzura. Ya karena altar ya otomatis head to headnya ya siapa yang lebih dahulu bisa menghabiskan altar lawannya Dan juga. bahkan aku merasa Finn dipaksa tadi ngebuka altarnya karena posisi jauh banget tadi, diincer habis-habisan. Dan Baloski dengan satu barrier yang nutupin pergerakan dari Finn dan juga pemain-pemain dari Arkehosi, mau nggak mau mereka harus teamfight di sana. Karena mereka udah nggak bisa lari lagi, ada barrier dari situ. Oke, dan ini masih bakal berimbang juga satu sama lain. Tapi dari mungkin win rate probability-nya tadi by Samsung Galaxy, kita masih melihat Arkehosi, mereka pegang kendali untuk win rate di sana ya. Cuman ini kan semakin late-nya berarti satu momen aja nih. Situasi akan langsung berbalik. Mereka nggak boleh lagi berbuat kesalahan. Menit 18 lagi. Apalagi menit ke-18, benar Lord-nya ini ada Lord yang sudah evolve. Hunter kali bakal coba dibuka dari Ignitor Soul-nya. Dan bahkan altar juga sudah dibuka oleh seorang Finn. Elzura berada di paling depan. Kadiranya tumbang di tangan seorang R7. Kali ini Baloski mau tidak mau harus mundur. Ada satu buah blazing duet. Dan seorang Skylar, Elzura dikejar. Where are you going? Terkena Arcane Shot tapi Elzura. Oh masih punya Winter Trance tapi R7. Lagi-lagi memotong pergerakan dari seorang Elzura. Oh my god, ini Geek Farm terpecah belah. Elzura masuk terlalu dalam. Mau coba dapetin claim, malah ternyata ini membuahkan dia harus tumbang. Terlalu terburu-buru.
Elzura nih harus lebih ini, kayak menurut aku ya. Elzura harus lebih sadar kalau dia tuh penting banget di dalam teamfight ini. Iya, Kalau karena dia adalah salah satu penopang kemenangan dengan ada altar yang dimiliki Spectre-nya. iya, Sebenarnya- damage dia kan bisa area juga gitu loh. Iya, jadi dia kalau dia yang ngedive, dia bakal kehilangan posisinya. Dia nggak bisa nge-cover temennya. Beda kalau Hans yang ngedive. Tapi aku pengen mention satu ada dari R7 dia bagus banget. Bagus Dia dapetin Kadira dulu tadi. Yes. Itulah sebab kenapa gak punya cukup damage tadi dari Damage-nya, Geek Fam. Bener. Udah nggak punya cukup damage, Elzura masuk ke dalam. Elzura hilang yang lagi. paling depan. Kelar, nggak bisa dijemput. Kalau Iski nggak bisa jemput, dan tapi lihat. Araki Olsi kali ini dengan ada BS turretnya yang sudah terbuka dengan sangat bebas menuju ke arah base-nya Demar Araki Olsi. Mencoba untuk mendapatkan kemenangan di game yang kedua kali ini. Elzura is coming. Lihat altar sudah dipegang. Maka coba dihabisin. Nanti Pulse telah dikeluarkan ke arah bawah. L7 Immortality-nya berjaya tapi lihat Hans tertarik. Kali ini altarnya terlambat. Hans tumbang. Dan masih ada satu bos Spectre di depan sana. Clay harus mundur ke arah belakang. Hans still survive. Skylar. Blessing duetnya tidak terlalu impactful. Gak ada orang di depan sana. Dan bahkan para pemain dari tim Araki Olsi mereka berhasil menghilangkan seorang Hans. Satu orang jungler Arki Pam sudah hilang. Tapi kali ini Super Minion yang mulai masuk ke area atas dan juga area bawah masih bisa ditahan. Geekfam masih memiliki Asaka karena kali ini dari seorang Finn sudah membuka altarnya. Udah terlihat low banget main-main dari Arkeosi, tapi look begitu kuat Inferno di pop up kali ini. Skylar harus mundur, harus pergi dari base dari tim Geekfam kali ini. Sementara Albert akan tumbang di tangan seorang Elzura dan Geekfam masih bisa survive, masih bisa melakukan defense atas base-nya. Yes, dia masih bisa survive karena di arah bottom lane tadi dengan adanya Hans yang berhasil mendapatkan momentum yang sangat tepat. Membuat waktu lagi untuk Araki bisa kembali mendapatkan kemenangan. Karena lihat di sisi sebaliknya R7 kali ini bakal coba dikejar oleh seorang Bakal Iski. Wajah telah dikeluarkan, Kadera is coming. Power of Nature R7 tidak ada flicker lagi dan bahkan Nako tadi dikeluarkan dan down. Hilang begitu saja, hilang dengan 1 menit. Dia harus menunggu 60 detik. Wow. Ini kesempatan buat Geek Fam untuk dapetin dulu setidaknya ya. Geekfam ini harus perlu berhati-hati banget dengan Oke, positioning dari R7. oke, lihat di situ Blazing Duet sudah dikeluarkan. Spectre di saatnya tepat, real world manipulation. Kadera di arah belakang nggak bisa membantu teman-temannya. Paloski masih berhasil dan lock versus everybody. Kali ini mencoba untuk melakukan distraction engagement yang dilakukan. Sadera flicker berhasil menyelamatkan, tapi di sisi sebaliknya Han. Ini War tarik ulur yang luar biasa. Luke masih bertahan keras di depan sana dan bahkan tidak ada satupun yang ditumbangkan. What a fight dari kedua belah tim. Tarik ulur is real. Gila, lihat posisi Elzura, lihat posisi Kadera, mereka menjaga posisi mereka bener-bener hati-hati banget. Jangan sampai kelok sama Heavy Spin. Dan Hans tadi posisinya udah buka Red Nightfall, tapi masalahnya masih ada altar lagi dan lagi. Ya, sini adalah Symphony of Skill yang terjadi tadi. Iya sih. Oke, dia buka barrier supaya dia tahu ada tembok di sana untuk terkena One Charge. Oh my god, One Charge kali dan Blessing duel. Lock diaman kalau ada seorang Luke. Lihat di R7 di arah belakang sana. Mencoba untuk mundur. Immortality pin. Master perakam dan Hans hilang. Gak bisa dan Alphard dapetin 2 kali ini. Di sisi sebaliknya Elzura gak bisa bertahan kembali dan bahkan knockout strike. Membuat Elzura down. Lord sudah menuju ke arah mid lane. Membuat tim Araki Olsi walaupun mereka kehilangan Lordnya kali ini. Tapi mereka masih memenangkan team fight-nya. 1 menit itu adalah hal yang lama. Mereka bahkan maksain team fight-nya karena mereka tahu mereka nggak bisa dapetin Lord. Mereka tumbangin setidaknya pemain dari Geekfam yaitu Hans. Yang kita tahu ini udah maju tadi ke area depannya dan bahkan Elzura pun terpick off begitu saja. R7 kali ini bakal 1v1 situasinya dengan seorang Luke dan bahkan di-cut begitu saja. Dari area tengah Baloiski menahan posisi minion, dia tidak nge-push ke area base, tapi di area base kali ini R7 mencoba untuk pasang team fight-nya Kadera. Di area belakang gak ada yang nge-cover. Luke 1 versus 2 dan bahkan altar dibuka. 2 pemain tumbang dari Geekfam dan bahkan Baloiski gak punya momentum dan Araki Olsi menyamakan posisi 1 sama kali ini. Araki Olsi memasak ke game yang ketiga. Tidak akan melepaskan kembali.